أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang syarah matan Tuhfatul Atfal. Dan pada sesi kali ini kita sudah masuk kepada bab ahkamul mad. Ya, hukum-hukum mad. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang aqsamul mad, pembagian mad. Pada sesi yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pembagian mad, bahwasanya mad itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah mad asli atau biasa disebut dengan mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Ya, mad far'i. Sekarang kita akan masuk kepada ahkamul mad, hukum-hukum mad. Sebelum kita masuk kepada penjelasan hukum-hukum mad, saya akan membacakan dulu apa yang dituliskan oleh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam Bait Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan ahkamul mad. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Bahwasanya bagi mad, ya, itu memiliki tiga hukum. Ahkamun salasatun tadum, ya. Ada tiga hukum yang terus, ya, ada pada mad itu. Wahiyal wujub wal jawaz wal luzum. Yang pertama adalah al-wujub. Ada mad wajib, wal jawaz. Ada mad yang disebut dengan mad jaiz, wal luzum, dan ada mad yang disebut dengan al-lazim. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan jawaz, apa yang dimaksud dengan al-luzum. Beliau mengatakan fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Adapun mad wajib, kata beliau, in jaa hamzun, ketika datang huruf hamzah, ba'da maddin, setelah huruf mad. Fi kilmatin, dan itu terjadi dalam satu kata, ya, terjadi dalam satu kata. Wadha bimuttasilin yu'ad, dan itu disebut dengan mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil. Kemudian wajaizun, ya, adapun mad jaiz, kata beliau, maddun wa qasrun, itu bisa dipanjangkan dan bisa dibaca pendek. Infusil, ketika dia dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Antara hamzah dan mad. Kullun bikilmatin, dan semuanya berada di masing-masing kata, ya. Madnya ada di akhir kata yang pertama dan hamzahnya berada di awal kata yang kedua. Wahadal munfasil, dan ini biasa disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian wa mithlu dha in aradas sukun, dan sama dengan mad arid lis sukun. Arid lis sukun adalah mad yang mana terjadi ketika kita berhenti pada suatu huruf yang sebelumnya ada mad. Waqfan, ya, ini syaratnya harus berhenti. Kata'lamuna nasta'inu, seperti beliau menyebutkan contoh di sini, ta'lamun. Nun di sini adalah berharokat, namun kita berhenti padanya sehingga kita berhenti dengan arid lis sukun, seperti nasta'in, ya. Kemudian juga seperti ada disebut dengan au quddimal hamzu 'alal mad, ya. Ini disebut dengan mad badal, yaitu yang mana huruf hamzah
dikedepankan sebelum huruf mad. Yang biasanya huruf mad dulu yang datang, baru ada hamzah. Dan ini kebalikannya. Maka dia disebut dengan mad badal. Maka beliau mengatakan au quddimal hamzu 'alal mad, atau ketika ya hamzah itu lebih didahulukan sebelum huruf mad. Wa dza badal, maka itu disebut dengan mad badal. Ka'amanu wa imanan khudha. Contohnya kata beliau amanu, ya. Kemudian imanan. Kemudian khudha, maka ambillah keduanya. Kemudian yang terakhir dalam bab ini walazimun inus sukunus sila, dan adapun mad lazim atau hukumnya yang wajib lazim dipanjamkan adalah inis sukunus sila, ketika ya ada sukun asli, ya. Waslan wa waqfan, baik itu ketika kita berhenti atau melanjutkan bacaan, ba'da maddin tuwila, ya, ketika datang huruf mati, ya, dan atau huruf sukun, dan sukun di situ adalah sukun asli, ya, setelah huruf mad, maka hukumnya adalah wajib dipanjangkan atau lazim dipanjangkan. Baik. Sekarang kita kembali untuk mensyarah bait ini. Yang pertama beliau mengatakan lil maddi ahkamun salasatun tamudum, ya, bahwasanya bagi huruf mad itu ada 3 hukum yang sering kita jumpai. Yang dimaksud dengan mad di sini adalah yaitu mad al-far'i, ya. Yang kedua ini mad al-far'i. Inilah yang beliau ingin jelaskan pada bab ini. Adapun ini kita sudah selesai, bahwasanya ini hanya dipanjangkan 2 harokat saja, ya, tidak lebih dari itu, ya. Adapun ini kenapa disebut mad far'i? Karena kita membaca lebih dari 2 harokat. Maka inilah yang akan dibahas oleh penulis di sini. Maka beliau mengatakan bahwasanya mad far'i itu hukumnya terbagi menjadi 3, ya. Ada hukumnya, ya. Yang pertama ada hukumnya dibaca dengan al-wujub, al-wajib, ya. Ada hukumnya harus wajib dipanjangkan. Kemudian yang kedua ada jaiz, al-jaiz, ya. Boleh dipanjangkan dan boleh dibaca pendek. Dan yang ketiga adalah, ya, ada namanya al-lazim. Al-lazim adalah harus dipanjangkan. Baik, kita akan bahas satu-satu dari 3 hukum ini. Kata beliau, lil maddi ahkamun thalathatun tamud. Lil maddi adalah al-maddil far'i yang disebut. Ada 3 hukum yang berputar pada mad far'i, ya. Yang pertama adalah al-wajib, ya. Al-wajib. Kenapa disebut dengan al-wajib? Hukumnya wajib. Karena di sini para qurra sepakat untuk dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Maka dia hukumnya wajib dipanjangkan, ya. Wajib dipanjangkan. Qurra semua sepakat. Tidak ada yang berbeda. Semua harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat, ya. Namun yang berbeda di antara qurra, ya, di sini adalah miqdarul harakah, ya, berapa, ya, miqdar berapa harokat kita panjangkan, ya. Sebagian memanjangkan sampai 3 harokat, ya. Biasa disebut dengan fuwaiqut tawassut, 3 harokat. Ada yang memanjangkan sampai 5 harokat atau 4 harokat, biasa disebut dengan at-tawassut. Dan ada yang memanjangkan sampai 6 harokat, ya, 6 harokat. Maka namun mereka sepakat bahwa dia dipanjangkan lebih dari 2. Namun ukuran panjang mereka berbeda-beda, ya. Zaman Hafiz sendiri itu mengambil at-tawassut, yaitu memanjangkan sampai 5 harokat. Maka itulah kenapa disebut dengan al-wajib, ya. Nanti kita lihat kenapa sebabnya menjadi wajib.
Akan dijelaskan oleh penulis. Kemudian yang kedua al-jaiz. Kenapa disebut jaiz? Karena para qurra di sini berbeda pendapat. Apakah dipanjangkan 2 atau lebih dari 2? Ya, mereka berbeda pendapat. Sebagian hanya memanjangkan 2 harokat. Dan sebagian memanjangkan sampai 4 atau 5 harokat. Dan sebagian memanjangkan sampai 6 harokat. Bahkan sebagian ada yang membolehkan dibaca 2 atau dibaca lebih dari 2 harokat. Makanya disebut jaiz. Jaiz itu boleh-boleh saja. Boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek. Ya. Namun hafaz sendiri terbagi menjadi 2. Ya, dalam jalan Syatibiyah membaca 4 harokat. Adapun Thayyibatun Nashr bisa membaca 2 harokat. Baik. Makanya disebut dengan jaiz karena boleh dipanjangkan lebih dari 2 dan boleh dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah al-lazim. Al-lazim di sini adalah, kenapa disebut lazim? Karena semua qurra sepakat dipanjangkan lebih dari 2. Ya, semua qurra sepakat dipanjangkan lebih dari 2. Kemudian mereka sepakat dipanjangkan 6 harokat. Ya, beda dengan wajib tadi. Mereka sepakat dipanjangkan lebih dari 2, namun ukuran panjang berbeda-beda. Namun di sini ukuran panjang semuanya sepakat dan mereka sepakat juga dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Baik. Kemudian, kenapa sebabnya menjadi wajib? Ada wajib dipanjangkan, ada jaiz, kenapa ada lazim? Ya. Inilah yang akan dibahas oleh muallif di sini. Beliau mengatakan fal wajibu. Ya. In jaa hamzun ba'da mad. Wajib itu ketika data huruf mad dan setelahnya ada hamzah. Ya. Dan setelahnya hamzah. Karena kita sudah menyebutkan bahwasanya penyebab mad itu ada 2. Ya. Kalau bukan hamzah berarti sukun, ya. Kalau bukan hamzah berarti sukun. Maka di sini penyebabnya adalah hamzah. Ya. Contohnya misalnya as-sama. Ya. As-sama. Ini adalah satu kata. Maka kita jumpai di sini ada huruf mad. Adalah alif. Ya. Kemudian datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata. Maka ini wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafs. Adapun riwayat lain bisa sampai 6 harokat. Ya. As-sama. Ya. Dan ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Maka kenapa disebut wajib? Karena ini dia dalam satu kata. Ya. Tidak terpisah antara harful mad dan syartul mad. Sababul mad. Syartul mad dan sababul mad. Di sini adalah syarat mad, ya. Dan ini penyebab mad. Hamzahnya adalah penyebab mad, ya. Dan dia tidak terpisah. Dia dalam satu kata, maka dia disebut dengan mad wajib. Ya. Ini sebabnya karena hamzahnya, penyebab madnya dia dalam satu kata. Ya. Dan ini disebut dengan biasanya dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena madnya dan sebab madnya bersambung dalam satu kata. Baik. Sekarang yang kedua, wajaizun. Ya. Yang kedua adalah wajaiz. Ya. Al-jaiz, mad jaiz. Kenapa disebut jaiz? Ya. Apa penyebabnya dia menjadi jaiz? Karena ya penyebab matnya, huruf matnya dan penyebab matnya terpisah. Seperti misalnya ya ma anzalna, ma anzalna. Ya. Di sini ada mad, ya. Ini satu kata.
Kemudian datang hamzah di sini, di kata sebelumnya, ya. Maka dia terpisah, ya. Makanya penulis mengatakan ketika huruf ya mad berada di akhir kata yang pertama. Ini kata pertama, madnya ada di akhir, ya. Kemudian sebab madnya yaitu hamzah datang di awal kata yang kedua. Maka dia terpisah, dia dipisahkan, ya. Maka di sini ketika kita membacanya dia menjadi mad jaiz, ya. Boleh dipanjangkan 2 harokat dan boleh dipanjangkan sampai 4 harokat atau 5 harokat dalam riwayat Hafs, ya. Tapi lebih baiknya kita memanjangkan sampai 4 harokat. Karena kalau kita membaca 2 harokat, maka ada hukum-hukum lain yang harus kita perhatikan, ya. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil, ya. Munfasil itu artinya yang terpisah. Apanya yang terpisah? Antara madnya dan sebab madnya, yaitu hamzah. Dia terpisah, bukan seperti yang tadi. Ini dalam satu kata, ini berbeda kata. Ya, dalam 2 kata. Ya. Baik. Kemudian mad lazim. Mad lazim ini kita tidak terlalu membahas di sini, ya, karena akan datang pembahasan setelah bab ini adalah aqsamul maddul lazim, pembagian mad lazim. Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Ya, namun lazim adalah mad lazim ini adalah penyebabnya adalah as-sukun. Penyebab dipanjangkannya adalah karena ada huruf sukun. Seperti misalnya al, ya, ana, ya, al ana, ya. Di sini ada al, ya. Kemudian ada mat di sini. Kemudian ada lam yang mati. Maka al harus dipanjangkan, ya. Dipanjangkan. Maka sebabnya di sini adalah sukun atau bisa menjadi penyebabnya idgham. Ya. Idgham. Misalnya dalam riwayat As-Susi misalnya qala rabbukum. Ya. Qala rabbukum. Ya. Karena dalam riwayat As-Susi ketika ada huruf lam bertemu dengan ra dia idghamkan. Maka di sini terjadi mad lazim, ya, karena di sini kita idghamkan. Akhirnya dia membaca qarrabbukum, ya, qarrabbukum, ya, sehingga bisa jadi penyebabnya lazim itu adalah sukun dan bisa jadi penyebabnya adalah al-idgham dalam riwayat yang lain. Nanti kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya karena dia akan ada pembahasan khusus tentang mad lazim, ya. Baik. Sekarang kita sudah tahu apa itu mad wajib, ya, dan apa itu mad jaiz, ya. Baik. Mad jaiz ini, ya, ada hukum yang mengikut dengannya, ya. Ada hukum yang mengikut dengannya, ya. Sebagaimana disebutkan oleh al-muallif di sini, ya. Beliau mengatakan, ya, di antara hukum atau mad yang ikut dengan mad jaiz ini adalah yang pertama adalah mad arid lis-sukun. Arid lis-sukun, ya. Arid lis-sukun ini juga bisa dipanjangkan, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa sampai 6 harokat. Ya, bisa dibaca al-qasr, bisa dibaca at-tawassut, dan bisa dibaca dengan at-tul. Ya, maka ini arid lis-sukun juga mengikut kepada hukum yang sini, jaiz. Ya, hukumnya jaiz. Kenapa? Karena dia boleh dipanjangkan dan dia boleh dibaca 2 harokat saja. Kemudian yang mengikut juga adalah, ya, di sini adalah mad badal. Ya. Mad badal seperti disebutkan di sini, badal. Ya. Namun sebenarnya kalau di dalam riwayat Hafiz, ya, mad badal ini diikutkan pada mad asli. Karena di dalam riwayat Hafiz mad badal tidak dipanjangkan kecuali 2 harokat saja.
Ini kenapa disebut dengan mad badal? Ini perlu kita juga ketahui. Kenapa disebut dengan mad badal? Badal itu artinya adalah pengganti. Ya. Kenapa disebut dengan mad badal? Karena asli kata di situ ada yang diganti. Ya, seperti misalnya di sini ada kata amanu. Ya. Amanu. Ya. Ini asli kata ini adalah amanu. Ya, amanu. Karena dalam bahasa Arab, orang Arab sebagai orang Arab ketika bertemu hamzah, yang pertama adalah huruf hidup dan yang kedua hamzah yang kedua adalah mati, itu sangat berat diucapkan. Amanu, ya. Amanu itu berat. Maka ini diganti menjadi alif mad, ya. Sehingga dia menjadi a, ya. Jadi yang dipanjangkan amanu, ya. Karena ini diganti menjadi alif mad, huruf mad, maka dia disebut dengan badal. Ya, badal. Seperti misalnya utu, ya. Utu. Ya, ini aslinya adalah utu. Ya, karena diganti, ya, utu. Maka penggantiannya sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Kalau sebelumnya domba, maka dia diganti menjadi waw. Kalau sebelumnya kasrah seperti imanan, iman, ya, diganti menjadi ya. Ya. Di sini aslinya ada imana, ya. Maka ini kenapa disebut dengan mad badal? Karena ini huruf hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mad, maka disebut dengan badal, ya, badal. Di dalam riwayat Hafiz semua ini dipanjangkan 2 harokat saja, maka dia diikutkan sebenarnya pada mad asli. Namun ada riwayat lain yang membaca seperti namanya riwayat Warsh, dia bisa membaca 2, 4 sampai 6 harokat. Makanya sebagian memasukkan pada, ya, ikut menghukum jaiz di sini, ya. Kemudian di antara hukum atau mad jaiz atau hukumnya yang jaiz, yang mengikut kepada mad jaiz adalah as-silah al-kubra. Ya, as-silah mad as-silah al-kubra. Ya, ini kenapa disebut as-silah al-kubra? As-silah mad as-silah. As-silah ini ada 2, ada as-silah sughra dan ada as-silah kubra. Kenapa disebut dengan mad as-silah? Ya. Karena mad di situ tidak terjadi kecuali kita menyambungkan bacaan. As-silah itu menyambung, ya. Dan dia tidak terjadi kecuali kita menyambungkan bacaan. Seperti misalnya dzalikal kitabu la raiba fi, bukan, ya. Innahu huwas samiul basir. Innahu huwa, ya. Di sini kalau kita berhenti padanya innah tidak ada mad, ya. Tapi kalau kita membaca innahu huwa, kita panjangkan, maka di sini disebut dengan mad silah, ya. Namun ini mad silah sughra, ya. Apa perbedaan antara as-silah sughra dengan as-silah kubra? Ya, kalau as-silah kubra datang setelahnya huruf hamzah, seperti misalnya bihi adzan, ya. Bihi adzan, ya. Di sini ada ha as-silah bertemu dengan hamzah adzan, maka di sini harus panjang bihi adzan katsira, maka dia mengikut hukumnya mad jaiz. Hukumnya mad jaiz, ya. Dia boleh dipanjangkan sampai, ya, sebagai memanjang sampai 6 harokat, ada 4, ada yang memanjangkan sampai 2 saja, ya. Maka dia mengikut kepada mad jaiz. Baik, maka selesailah, ya, tentang hukum mad ini. Maka bisa kita simpulkan, ya, ya, menjadi berapa bagian, ya. Baik, kalau karena kita di riwayat Hafiz, maka kita membagi dengan apa dengan yang terkaitan dengan riwayat Hafiz. Mad asli, ya, mad asli ini yang disebut dengan mad tabi'i, dan kita sejelaskan bahwa dia dipanjangkan 2 harokat.
ya. 2 harokat. Yang mengikut dengan mad asli adalah dalam riwayat Hafs adalah pertama mad badal, ya. Badal karena dia dipanjangkan. Kemudian as-silah sugra, ya. Sugra, ya. Kemudian mad apa lagi yang mengikut, ya, pada mad asli, ya. Pada riwayat Hafiz mad iwad, ya. Mad iwad, ya. Mad iwad, mad pengganti. Adapun al-far'i ini, ya, dia terbagi menjadi 2, ya. Terbagi menjadi 2. Ada penyebabnya hamzah, ada mad penyebabnya hamzah, dan ada mad penyebabnya sukun, ya. Mad yang penyebabnya hamzah adalah tadi mad wajib, ya. Kemudian mad jaiz, ya. Ini penyebabnya hamzah. Kemudian mengikut juga adalah mad silah al-kubra, ya. Kubra, ya. Mad silah kubra, ya. Adapun mad yang penyebabnya as-sukun, ya, tadi adalah mad lazim, ya, lazim. Kemudian mad arid lis-sukun, arid lis-sukun, dan juga, ya, ada satu lagi adalah mad lin, ya. Maka inilah secara ringkas, ya, pembagian mad itu dalam riwayat Hafs, ya, dalam riwayat Hafs. Sekarang yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana alamatnya di dalam mushaf, tanda-tandanya kalau itu dibaca mad, ya. Di dalam mushaf para ulama kita telah meletakkan, ya, tanda seperti ini, ya, seperti ini. Namun kalau kita telusuri sebenarnya dari mana asal tanda ini, ya, ternyata kalau kita memperhatikan mushaf yang dicetak dahulu, ternyata ini asalnya kita bisa jumpai dengan kata mad, ya. Ternyata dulu ulama kita menulis di atas huruf misalnya ma anzalna, ya, ma anzalna, ya, supaya di sini kelihatan dibaca panjang, maka mereka menulis dengan mad, ya, mad, ya, maka ditulis dengan mad, ya. Setelah datang generasi berikutnya, dia berubah dari mad menjadi seperti ini, ya, tanda mimnya tidak ada lagi, ya, tapi dia seperti ini saja, ya. Ini yang kedua. Setelah itu akhirnya ini berubah menjadi seperti ini, yang sekarang yang kita jumpai seperti ini, ya. Maka ini aslinya seperti ini sebenarnya, ya. Namun setelah itu para khattat, ya, penulis mushaf menggantinya menjadi seperti ini, ya. Jadi bisa kita tahu. Jadi kalau ada seperti ini di atas huruf, maka itu menandakan dia dibaca panjang, dia dibaca panjang. Baik, saya kira sekian untuk pertemuan kali ini tentang hukum-hukum mad, dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aksam atau pembagian mad lazim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا